Perkenalkan diri dulu ya. Saya Hidayatun Dimas Cianti. Dan saya Salsabila Nurul Hasanah. Hari ini kita bakalan ngobrolin topik yang udah lama banget pengen kita bahas, yaitu sastra kisah. Oke, ngomong-ngomong tentang sastra kisah nih Mbak Ida, kan kita kemarin kan habis cerita sastra kisah gini. Nah, arti sastra kisah itu apa? Nah, sastra kisah itu sebenarnya adalah istilah untuk karya sastra yang bentuknya itu cerita, seperti cerpen, novel, fabel, atau apapun itu yang ada alurnya, tokohnya, dan konfliknya. Nah iya, dan keren banget pokoknya. Sastra kisah ini tuh melambangkan kayak dia tuh yang asli fiksi, tapi dia tuh kayak kena banget gitu ya. Contohnya dari karya Pramudia Anantatur, dia itu fiksinya itu kena banget dan isu-isunya tuh kuat dia angkatnya. Dan itu tuh real banget dari kehidupan kita gitu. Betul, sastra kisah itu kadang jadi cerita zaman ya. Lewat cerita kita bisa lihat konflik sosial, nilai budaya, bahkan sejarah tanpa kita harus baca buku sejarah yang kaku itu. Oke, dan menurut aku tuh suka banget baca cerpen Lelaki Tua dan Lautnya. Cerpen ini tuh kelihatannya cuma sederhana, cuma mancing doang ya Mbak Ida, tapi kalau kita dalamin itu maknanya itu bener-bener kerasa banget, bener-bener kena gitu. Oke. Hemingway itu emang jago banget sih, tapi nggak cuman itu dari penulis luar aja ya yang bagus karyanya. Di Indonesia juga karyanya bagus-bagus, seperti ada cerpen-cerpen dari Kompas itu selalu ngasih perspektif yang baru tentang kehidupan sehari-hari. Setuju banget, apalagi cerita rakyat seperti Timun Mas atau Bawang Putih, Bawang Merah. Nah ini tuh kan melambangin bahwa nenek moyang tuh mengangkat sejarah ini tuh untuk kita tuh belajar bahwa nilai moral itu dibungkus dalam suatu kisah. Oke, kalau menurut kamu kenapa sih orang zaman sekarang itu masih butuh sastra kisah? Kenapa orang zaman sekarang tuh butuh sastra kisah? Karena tuh ceritanya tuh terhubung, dan jadi cerita itu mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, kita memahami semuanya, dan pokoknya tuh terjadi di tokoh-tokoh fiktif gitu. Jadi kita bisa mempelajari tentang empati. Betul banget, kadang tokoh yang gak nyata itu justru bikin kita mikir atau berimajinasi dengan diri kita sendiri ya. Apalagi kalau ceritanya itu relate dengan kehidupan kita, seperti kegagalan cinta, cinta bertepuk sebelah tangan, atau perjuangan hidup. Dan sekarang bentuk sastra kisah itu udah makin update, apalagi di zaman sekarang ya Mbak Ida. Contohnya kita bisa mengaksesnya melalui novel digital atau tweet, DX, bahkan podcast kayak kita berdua sekarang ini nih. Betul banget, dan itu semua tetap sah ya disebut sastra kisah. Yang penting bisa menyentuh atau menggugah atau membawa perasaan penuh bagi pembaca atau pendengar. Oke deh, itu aja episode kita kali ini. Jadi makasih udah nemenin kita, udah dengerin, udah Mau ngobrol-ngobrol sama kita tentang sastra kisah ini ya. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa setiap kisah layak untuk didengarkan. Bye-bye.
Contohnya seperti kurang lebih Anatatur ya. Nah, Betul, sosok kisah itu kadang menjadi cermin zaman ya. Lewat cerita kita bisa melihat nilai budaya, konflik sosial, bahkan sejarah tanpa harus baca buku sejarah yang kaku itu. mantap.